أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Jika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat untuk memberikan sujud hormat kepada ayah kita Adam alaihi salam, kita akan mendapatkan di beberapa perintah tersebut ada ayat-ayat yang sudah menyentuh atau sudah menyinggung tentang persiapan bumi ini, khususnya untuk menerima khalifah itu. Demikian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika berkehendak untuk melakukan sesuatu, begitu Allah berkehendak, begitu terjadi. Allah perintah saja kepada sesuatu yang hendak Dia ciptakan, maka sesuatu itu akan tercipta. Begitu saja, sesuai dengan proses yang Allah kehendaki. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendidik kita, umat manusia yang merupakan anak cucu Adam alaihissalam, itu Allah memberikan kepada kita masukan bahwa aku sebelum menciptakan kamu dan ayah kamu yang melahirkan kamu itu, aku sudah persiapkan untuk kalian bagaimana bumi itu sudah dipersiapkan lebih dahulu. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Dia berkehendak terjadi. Tetapi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkannya lebih dahulu. Sebagaimana kita kadangkala mempersiapkan situasi dan kondisi kita ketika kita menunggu kedatangan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk keturunan. Seorang bapak yang masih muda, seorang ibu yang masih muda, ketika dia menikah, kadang-kadang dia sudah berpikir, nanti kalau saya dikaruniakan oleh Allah anak, apa yang saya persiapkan untuk anak itu? Allah sudah lebih dahulu menunjukkan kepada kita, demikianlah pendidikan Allah untuk umat manusia.
Maka saya akan membawa beberapa ayat Al-Quran yang menunjuk kepada makna tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam di surat Al-Baqarah. Allah memulainya pada ayat 30. Tetapi di ayat 29 Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian. Perhatikan. Untuk kalian. Hai Adam dan anak cucu Adam. Segala sesuatu di dalam bumi, semuanya. Jadi bumi itu bukan saja diciptakan oleh Allah, tetapi dia persiapkan untuk menanti kehadiran Adam dan anak cucunya. Sehingga mereka bisa menggunakan itu semuanya demi melaksanakan tugas dan amanat yang Allah berikan kepada mereka. Fil ardi jami'an khalaqalakum. Dia telah menciptakan untuk kalian. Ma fil ardi. Apa-apa. Artinya segala sesuatu yang ada di bumi jami'an. Semuanya berjamaah. Tidak ada yang keberatan. Semua diciptakan oleh Allah dan semua menunggu kedatangan manusia. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawatin. Kemudian Allah menyatakan bahwa Allah melihat langit. Ketika Allah berkehendak, apa yang dia kehendaki terwujud. Allah melihat langit yang 7 itu. Untuk siapa itu? Untuk manusia. Maka ada di antara para ulama yang mempelajari masalah ini secara saintik, secara ilmu. Benar-benar menangis dan tergugah. Allah ciptakan itu semuanya untuk manusia, supaya manusia makin mengenal Allah Subhanahu wa taala, makin terkagum-kagum kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayat memberikan isyarat kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita umat manusia bahwa Allah menciptakan langit lebih dahulu, baru bumi. Tetapi ketika berbicara tentang penunjukan Adam, berbicara tentang perintah Allah kepada para malaikat untuk hormat kepada Adam, itu Allah sebut seakan-akan bumi diciptakan lebih dahulu. Pada ayat yang tadi saya bacakan kan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi." Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu di dalam bumi. Ya. Kemudian Allah menyatakan apa? Summa, kemudian. Seseorang bisa memahami Allah menciptakan bumi lebih dahulu, ya. Kemudian itu berbicara tentang apa? Jenjang waktu. Habis itu, tidak langsung. Kemudian, dalam bahasa Arab itu summa tidak barangan, tidak. Kalau kata-kata wau barang, ya, datang Muhammad dan Ali, dan artinya itu bisa sama-sama. Tetapi kalau summa tidak bisa. Sehingga orang yang membaca apa adanya saja begitu, ya, itu dia mengatakan langit Allah ciptakan sesudah bumi. Tidak. Karena sekian ayat, tapi summa di situ bukan menunjukkan
kemudian dalam mana apa? Jenjang waktu, bukan. Kemudian apa? Supaya kamu tahu, wahai Adam dan anak cucumu ya, supaya tahu ya, yang kuciptakan untuk kalian bukan bumi saja. Supaya kamu tahu, bumi dengan segala isinya untuk kalian. Bukan itu saja, kemudian ada yang lebih besar, ada yang lebih hebat, ada yang lebih menggugah, ada yang lebih menunjukkan kepada kalian betapa Allah menciptakan untuk kamu sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Itulah dia, langit yang tujuh. Jadi kita membaca Al-Quran, kita harus memahaminya secara retorika Arabic language ya, bahasa Arab. Caranya orang Arab berbicara itu bukan sesudah datangnya Al-Quran. Dari dulu begitu cara ngomongnya. Kata-kata summa itu untuk menunjukkan derajat, peningkatan kualitas, peningkatan kebesaran, peningkatan keagungan. Itu summa. Itu ada di sekian ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita pahami. Itu ayat berapa? Ayat 29. Baru di ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ayat 30. Kita tidak berbicara soal ayat itu karena sudah sering kita bicarakan. Ya. Ini di surat Al-Baqarah. Ya. Di surat Al-A'raf Allah menyinggung tentang perintah Allah kepada para malaikat itu di ayat 11. Allah memulainya. Ayat 11 surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Di ayat 10-nya Allah menyatakan apa? Walaqad makkannakum fil ardi. Allah berbicara dalam nuansa sumpah. Sungguh benar-benar wahai hamba-hambaku, pasti makkannakum fil ardi, aku dengan segala kebesaranku. Allah menggunakan kata ganti orang pertama, dhamir al-mutakallim ya. First person dalam bahasa Inggrisnya, dalam gramatikanya kan begitu. Orang pertama. Allah tidak mengatakan aku, tapi kami. Aku dengan segala kebesaranku, dengan segala kemampuanku. Aku telah membuat kalian semuanya memiliki kemampuan untuk mengelola bumi. Makkannakum, itu bumi itu kayak mainan di tangan kamu. Kan kuberikan kepada kamu itu ilmu itu. Jadi kemajuan teknologi zaman sekarang ya, mungkin akan terjadi di kemudian hari sesuatu yang lebih dahsyat. Allah menyatakan begitu, makkannakum. Aku telah membuat dengan segala kebesaranku kemampuan kamu untuk menguasainya, mengelolanya dengan baik. Bukan main-main ini. Kalau di kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, itu raja Mesir pada saat itu berkata kepada Yusuf, makannak, saya raja, tapi saya berikan segala wewenang saya kepada engkau untuk mengelola negeri ini. Itu kata-kata tamkin. Tamkin. Ya, subhanallah. Jadi kita manusia ini jangan sampai sombong. Maka sangat membahayakan, sangat memalukan kalau manusia itu sombong dengan Allah. Dengan kemampuan teknologinya dan kemampuannya untuk memanfaatkan kandungan bumi. Kalau dia baca Al-Quran, dia baru tahu Allah sudah mempersiapkan dan menyatakan itu sebelum kita diciptakan.
Baru kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan memunculkan. Ini ja'ilun, pasti ku munculkan seorang makhluk yang namanya manusia. Itu di ayat berikutnya. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Ini ayat 29 tadi. Kami telah menjadikan bumi itu sumber-sumber kehidupan kalian. Makan minum kalian. Manusia ketakutan. Makin hari populasi manusia itu berkembang cepat sekali. Cepat sekali. Tahun 1945 ketika kita merdeka, berapa populasi negeri kita ini? Berapa banyak? Sekarang sudah 270 juta kan. Coba bandingkan. Kita nggak tahu 50 tahun yang akan datang. Sebanyak apa penduduk di negeri kita ini. Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat bumi ini cukup. Bukan saja untuk mereka yang hidup, yang sudah mati pun ada tempatnya untuk dikubur. Subhanallah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Kami telah menjadikan untuk kalian ma'aish. Ma'aish itu apa? Rizki yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat mendesak. Sangat mendesak. Makan, minum, tempat tinggal, kendaraan. Itu ma'aish. Bukan hayat. Hayatun hidup. Aish atau maisha, kehidupan beda-beda. Allah Subhanahu wa taala menyebut zatnya yang maha suci, maha mulia apa? Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hidup Allah itu. Hidup dan menghidupkan. Tidak dikatakan Allah itu aish, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu apapun dan siapapun, itu Allah. Jadi kalau kata-kata maisha itu kehidupan yang berkaitan dengan kebutuhan fisik. Maka ada orang yang namanya Aisyah. Apa artinya Aisyah? Semoga dia dapat rezeki yang mapan, rezeki yang banyak untuk kehidupan duniawinya, makan, minum dan segala macam. Ada orang namanya Aish, laki-laki. Kalau perempuan seperti ibu kita, Siti Aisyah. Aisyah itu doa sebetulnya. Ketika pemberian nama itu sudah ada sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh ya, di surat Al-Hijr, surat yang urutannya ke-15, Allah juga berbicara tentang perintahnya kepada para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam dan anak cucu Adam. Saya menggarisbawahi dengan anak cucu Adam karena kita sudah ada di situ. Walaqad khalaqnakum wa sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adama. Itu Allah menyatakan apa? Kami telah menciptakan kalian semuanya. Adam satu orang, ini tidak dikatakan semua kalian. Kami telah membentuk kalian masing-masing. Semua kalian makhluk ciptaan Allah. Dan kalian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam. Tidak seragam, tidak. Ada yang seragam, ada yang beda-beda. Maka kita memiliki keterampilan yang beda-beda kan dalam hidup ini. Pembawaan kita bisa begitu.
Tetapi kita semua sama. Kita semua manusia, kita semua anak Adam alaihi salam. Itu di surat Al-A'raf. Di surat Al-Hijr ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 19 surat Al-Hijr urutan ke-15 ayat 19, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya, dan bumi diciptakan untuk kita. Dia kan bulat, bumi ini bulat bentuknya. Tapi Allah katakan apa? Kalau bulat kan kita jalan di tempat yang bulat, kita naik ke atas, habis itu turun ke bawah, berat betul. Sebentar kita naik, sebentar kita turun. Padahal umur kita pendek ya. Jadi habis umur kita ini untuk naik turun. Tapi Allah katakan tidak, saya hamparkan bumi itu terbentang. Seakan-akan bumi kita ini datar. Bumi kita ini bulat. Tetapi kita ketika berjalan di bumi, seakan-akan dia tempat yang terhampar, terbuka, terbentang luas. Itu bumi. Maka dikatakan apa? Ya. Allah menyatakan wal arda madadnaha, dan bumi itu kami hamparkan dia, kami lepas, ya. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami lemparkan ke dalam bumi gunung-gunung. Allah mengatakan terjemahan literalnya alqaina itu telah kami lemparkan ke dalam. Bukan ditaruh gunung itu. Enggak. Gunung ini menjadi apa? Paku-pakunya bumi. Jadi betul-betul ya dimasukkan itu dengan pukulan yang kuat supaya dia dalam. Jadi bumi yang tingginya umpamanya 3000 meter, 3 kiloan begitu ya. Akarnya berapa? Kali 10 paling tidak. Akarnya 30 kilo. Jadi akarnya jauh lebih dalam. Maka Allah menyatakan apa? Dengan bahasa yang sederhana. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Kemudian Allah menyatakan apa? Wa ambatna fiha. Kami telah menumbuhkan di dalam bumi. Kata-kata menumbuhkan artinya apa? Tumbuh-tumbuhan. Tapi Allah mengatakan apa? Bukan tumbuh-tumbuhan saja. Ada yang ditanam di dalam bumi ini untuk tumbuh. Kapan tumbuhnya? Sesuai dengan ketentuan Allah. Kapan dia muncul? Kapan anak manusia bisa mengelolanya, memanfaatkannya dengan baik dan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, ya. Karena Allah tadi di surat Al-A'raf menyatakan apa? Wa qalilan ma tashkurun. Syukurnya umat manusia kepada Allah sedikit. Atau sedikit sekali di antara mereka yang betul-betul bersyukur. Jadi Allah tanamkan itu sedalam-dalamnya. Wa ambatna fiha, dan Allah munculkan, Allah tumbuhkan di dalamnya min kulli syai'in mauzun. Jadi banyak hal yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi ini supaya anak manusia itu mendapat rezeki dari Allah lewat pengelolaan mereka itu sampai kiamat. Ditanamkan ke dalamnya itu segala macam, ya. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Mauzun itu apa? Terukur ya. Di kapan dia munculnya, kapan dia tumbuhnya. Itu untuk beri rezeki anak-anak Adam. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Kembali ya, semacam tadi. Ya, sama. Dan kami telah menjadikan ya, di bumi itu ma'aisha, sumber-sumber hidup. Wa man lastum lahu biraziqin. Kami jadikan sumber-sumber kehidupan itu bukan untuk kalian saja yang mendengar Al-Quran, ya, atau orang-orang dewasa.
dan plus waman lastum lahu birazikin. Rizki itu kami berikan kepada kalian dan kepada orang-orang ya. Waman lastum ya. Orang-orang yang kalian bukan lahu birazikin, yang kalian itu bukan pemberi rizkinya. Jadi maaf aja bapak-bapak yang berduit ya. Alhamdulillah punya istri, punya anak ya. Jangan pernah berpikir bahwa ketika bapak membawa makanan ke rumah, bapak berpikir rezeki itu bapak yang punya. Bapak infakkan kepada istri, tidak. Dan siapa-siapa yang di bawah naungan kamu, bukan kamu yang kasih rezeki. Tidak ada hubungannya kamu dengan rezeki untuk dia. Tidak ada hubungannya sama sekali. Subhanallah. Waman lastum, rezeki untuk kalian dan ma'aisha, kehidupan bagi kalian, dan siapa-siapa, waman, dan siapa-siapa, lastum, bukan kalian, razikin, bukan kalian yang memberikan rezeki. Kemudian dikata bi razikin, tidak ada sangkut pautnya sedikit jua pun antara kamu dengan rezeki yang kau berikan kepada istri kamu, kepada anak-anak kamu, kepada pembantu kamu di rumah. Kalau kamu mampu membangun sebuah perusahaan, sebuah pabrik dengan buruh yang sekian banyaknya, yang kamu berikan kepada mereka setiap bulan itu kepunyaannya dari aku, kamu tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang mereka peroleh. Yang kamu dapati, yang kamu peroleh apa? Kekayaan. Kukayakan kamu, kubesarkan kekayaan kamu dengan hamba-hambaku, yang aku yang kasih makan sama mereka, bukan kamu. Orang yang membaca ayat ini gemetar, tahu nggak? Beriman kepada Allah. Awas kalau ngomong sama orang. Siapa-siapa pun yang Anda bantu, jangan pernah Anda itu berjasa. Anda ketika membantunya dapat pahala, dapat derajat. Rizki bukan dari kamu, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini perlu dipelajari oleh anak-anak kita, sehingga menjadi suami-suami yang terhormat. Tidak terhormat kecuali menghormati istrinya. Ini ketentuan agama. La yukrimuhunna illa karim. Kata Rasulullah SAW, tidak memberikan penghormatan kepada istri kecuali orang yang terhormat. Wala yuhinuhunna illa la'im. Tidak menghina seorang perempuan, seorang istri, kecuali memang orang itu hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada peradaban, tidak ada pendidikan yang bisa diperoleh oleh umat manusia seperti dia mendapatkannya dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini bukan satu ayat, ada sekian ayat yang menyinggung masalah ini. Maka calon-calon suami itu harus tahu itu. Sebelum dia menikah, ayat ini dia ketahui. Tadabbur Qur'ani. Tidak ada orang yang sombong di muka bumi ini kalau dia betul-betul mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim. Ini contoh ya. Dalam 3 surat yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk sujud hormat kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk kepada masalah khilafah tadi,
Itu Allah menyebut hal-hal yang seperti itu. Kemudian di surat yang lain, di ayat-ayat yang lain ya, yang akan kita singgung di sini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah yang mempersiapkan makhluknya, siapa yang mau menjadi begini, siapa yang mau menjadi begitu. Maka ketika iblis itu protes, menunjukkan dia tidak realistis dia. Dia bukan orang yang dewasa, konyol, tidak tahu dirinya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada umat manusia, termasuk kepada makhluk-makhluk yang namanya jin itu, saudara-saudara kita. Karena mereka juga harus menerima Al-Quran ini. Karena mereka, jin dan manusia, itu umat Nabi Muhammad SAW. Kita memang tidak pernah berdakwah kepada saudara-saudara kita jin, tetapi Nabi kita melakukan dakwah itu. Bukan tidak. Apakah ada ulama yang memberikan dakwah kepada para jin? Wallahu a'lam. Kalau ada, itu aneh. Ya. Karena memang kita tidak melihat jin. Jin yang bisa melihat kita. Bukan berarti dia bebas ya. Bebas bisa mengetahui rahasia kita. Oleh karena itu kita ketika masuk ke rumah kita ucapkan apa ya? Kita ucapkan ucapan-ucapan ya, yang menunjukkan kita masuk dengan bismillah, kita keluar dengan bismillah. Segala macam doa kita sudah diajarkan oleh Islam. Apalagi kita selalu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Mu'awwidhatain. Semuanya itu perlindungan. Bagaimana kita masuk di kamar mandi. Ya. Dia bisa melihat kita loh. Dia bisa melihat kita telanjang, naudzubillah. Maka kita ketika masuk, ya, kita menyatakan a'udzubillahi minal khubsi wal khaba'ith. Itu. Tidak bisa dia lihat kita, tidak bisa. Tidak mampu dia. Jangan dikira ketika ada perbedaan antara kita dengan makhluk yang lain, dia bisa berbuat seenaknya saja. Tidak. Allah tetap berkuasa. Allah menjadikan itu sebagai bahan ujian agar supaya kita makin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Lail. Ada surat namanya malam. Al-Lail. Surat urutan yang ke-92. Allah menyatakan wal-laili idza yaghsha, demi malam. Yaghsha, dia menutupi dengan tirai kegelapannya. Siang ini ditutupinya atau ditutupkan olehnya pelan-pelan. Maka dia menggunakan kata-kata present tense. Tidak mendadak begitu. Sebetulnya itu kita sudah mengalami malam sebetulnya. Ketika matahari begitu terbenam, artinya malam mulai. Malam mulai. Dan kadang-kadang kita bisa melihat bahwa ada matahari apa? Ya, matahari itu terbenam. Kita lihat di lautan. Tetapi masih terang. Karena dia menutupnya itu apa? Pakai kata-kata present tense, pelan-pelan dimaksudnya itu. Berkelanjutan. Kalau bumi juga demikian, ketika muncul atau Allah munculkan pada bumi itu sinar pagi, itu pelan-pelan, kemudian tiba-tiba wan nahari idza tajalla. Dia tidak menggunakan kata-kata present tense. Dan demi siang ketika dia terbit terang benderang. Tidak ada perbedaannya di situ. Terbit terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi dia yang Allah bersumpah dengan dirinya. Demi dia yang telah menciptakan
laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Jadi ada 3 bentuk sumpah. Sumpah dengan malam, sumpah dengan siang, sumpah dengan penciptaannya laki-laki dan perempuan. Ini sumpah. Menunjukkan kita harus serius mendengarkannya. Yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh kerja keras kalian. Maksudnya apa? Manusia, laki-laki dan perempuan, kerja keras, usaha sungguh-sungguh kalian pasti bermacam-macam. La syatta, usaha kalian beraneka ragam. Allah memberikan kepada kalian rezeki beraneka ragam. Jadi untuk menyatakan bahwa kerja kalian, kemampuan kalian bekerja bukan masalah kecil. Aku yang menganugerahkan kepada kalian kemampuan untuk itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Ya. Kalian beraneka ragam di dalam berkegiatan, di dalam berusaha, bermacam-macam. Bidang kalian bermacam-macam, keahlian kalian bermacam-macam. Tetapi kalian semuanya hanya 2 golongan. Secara global kalian dibagi menjadi 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Jabir ibnu Abdullah, Rasulullah menyebut nama seseorang namanya Ka'ab ibnu Ujrah. Ya Ka'ab ibnu Ujrah. Ya. Hei Ka'ab, ya. An-nasu ghadiyan. Manusia itu kan banyak, kerja dan usaha mereka itu macam-macam, banyak, ya. An-nasu ghadiyan, mereka akan menjadi 2 kelompok. Usaha beraneka ragam, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai kalian, dan penilaiannya itu terbagi menjadi 2. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan faba'i'un nafsahu famubiqun raqabatahu. Yang satu adalah orang yang menjual dirinya. Di antara umat manusia ada satu yang menjual dirinya. Jadi apa? Kebebasan dia jual. Dia menjual dirinya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan dunia. Bapak boleh berpikir, orang menjual dirinya untuk apa? Saya mengatakan apa? Karena Nabi tidak menyebut dunia. Sebut secara umum. Karena itu masalah yang wajar difahami oleh manusia. Faba'i'un nafsahu, dia yang menjual dirinya, famubiqun, maka dia membuat dirinya celaka. Mubiqun rakabatahu, dia gade lehernya. Jadi kalau orang itu jadi hewan, kalau hewan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia untuk mengabdi kepada manusia. Kadang-kala kita perlu ikat lehernya unta atau kuda atau sapi, mau kita tarik begitu mamanya. Tapi kalau manusia, kenapa jadi budak dia? Ada usahanya, dia jual dirinya. Ketika dia jual agamanya, dia jual kehormatannya. Rasul mengatakan apa? Itu ada golongan yang begitu tuh. Hidupnya ini kamu lihat bermacam-macam ya, kamu bisa tertipu. Tapi dia sebetulnya apa? Dia gade kehormatannya, dia gade agamanya. Dia gade fitrah yang Allah berikan kepadanya.
Fabai'un nafsahu famubiqun raqabatahu. Dan yang kedua apa? Mubta'un nafsahu. Dia beli dirinya. Dia beli dengan apa? Dia beli dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Rezeki itu bisa macam-macam. Dia jadikan dirinya itu tidak tergadai. Hubungan kita dengan Allah demikian. Bisa enggak kita beli diri kita dari Allah? Hah? Ternyata kita enggak bisa beli. Mau bayar dengan apa kita? Mau dengan sedekah dan infak, salat, ibadah, tidak cukup. Tidak cukup. Yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya. Maka kata-kata ad-din, Maliki Yaumiddin. Ad-din itu, ini bahasa Arab ya. Ya. Din itu artinya agama. Ya, betul. Din itu artinya apa? Dari kata-kata hutang. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita masih berhutang sama Allah. Maka Yaumuddin itu hari perhitungan. Hitungan apa ya? Hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa? Kita Islam kepada Allah. Islam itu maknanya luas. Salah satu maknanya apa? Islam apa? Al-Islam artinya apa? Penyerahan total. Artinya apa? Kita berhutang sama Allah, tidak bisa bayar kita. Tidak bisa bayar kita. Nah, maka kita berkata kepada Allah, saya datang menyerah ya Allah. Saya datang membawa segala apa yang saya miliki. Ya, boleh jadi ada sholat bisa kau terima ya Allah. Ada zakat yang bisa kau terima, ada sedekah yang bisa kau terima, ada haji, ada zikir, ya. Ada kebaikan-kebaikan yang kamu terima, kamu hitung deh. Bisa enggak aku bebas nanti di hari kemudian? Bebas itu dapat ridho Allah. Tadi dalam selawat tadi kita dijanjikan apa? Ridwan. Tadi Ustaz kita membawa selawat Ridwan dengan Al-Quran, dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Emangnya kita lakukan itu bisa? Bisa kita? Tidak bisa bayar. Maka kita menyatakan Islam, menyerah ya Allah. Saya datang kepada Engkau ya Allah, dan membawa saya punya amal semua ini. Insya Allah kita mempunyai amal. Insya Allah kita muslimin, mu'minin. Tapi kita bawa kepada Allah. Hitunglah Allah. Saya yakin ya Allah, tidak bisa bayar sama sekali. Maka saya menyerah. Kau meletakkan saya di mana, mau memperlakukan saya bagaimana. Ya, Kau adil ya Allah. Tapi Engkau bukan saja adil, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka perlakukanlah kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan perlakukan kami dengan keadilan. Kalau Engkau memperlakukan kami dengan keadilan, celaka kami ya Allah. Tidak bisa bayar selama-lamanya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu. Beliau khairul khalqi kullihimi, semulia-mulianya makhluk semuanya Allah muliakan dia. Dia berkata kepada Allah demikian. Orang yang paling merasakan tidak mampu memuji Allah pun tidak mampu. Bagaimana membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pelajaran dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur di malam hari, beliau dapat dikatakan tidurnya itu tidak tidur. Ya. Rasulullah SAW itu sehingga dikatakan kalau beliau bangun dari tidur tanpa wudhu, sholat oke. Tetapi beliau tetap wudhu. Kalau tidak nanti umatnya ada yang ngaku-ngaku gitu nanti. Ya. Rasulullah.
Aku tidak sebagaimana kalian. Abitu yut'imuni Rabbi. Saya kalau tidak makan nggak apa-apa. Untuk tidur juga dikasih makan oleh Allah. Rasulullah SAW itu dalam keadaan berjaga, zikir terus. Tapi apakah itu artinya beliau ketika bangun tidur nggak pakai wudu? Wudu beliau. Tidak ada. Jadi beliau harus menunjukkan prakteknya itu secara wajar sebagaimana kita manusia semuanya. Itu beliau. Jadi beliau itu ketika tidur itu dia ucapkan kata-kata itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau. Artinya apa? Beliau mengajarkan kepada kita semuanya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Itu ucapannya. Ya Allah, saya datang menyerahkan diri saya semuanya kepada Engkau. Sudah. Tunduk tanpa syarat. Mau kau apakan saya nanti? Kalau saya meninggal malam ini, ya Allah, saya sudah melakukan penyerahan. Aslamtu nafsi ilaika. Telah kuserahkan bulat-bulat keseluruhan diriku, lahir dan batinku, segala yang kumiliki kuserahkan kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik. Kalau aku meninggal malam ini, ya Allah, segala persoalanku, segala yang berkaitan dengan aku kuserahkan kepada Engkau, ya Allah. Orang-orang yang aku mendapatkan amanat untuk menjaga mereka, saya kembalikan kepada Engkau. Harta yang Engkau berikan kepada saya, ya Allah, saya kembalikan kepada Engkau. Semuanya urusan saya, program hidup saya, apa yang saya buat, apa yang masih saya usahakan, Engkau yang melanjutkannya. Engkau jaga, Engkau pelihara. Tidak ada itu kata-kata semesra itu kepada Allah. Ufawwidu amri ilaik. Ya, saya tidak berdaya, ya Allah. Aku tidak mampu berdiri di hadapan-Mu. Kalau Engkau tidak bangunkan aku, tidak bangun saya. Tidak mampu. Wa alja'tu zahri ilaik. Punggungku ku sandarkan kepada Engkau. Saya tidak bisa duduk. Saya tidak bisa bangun, ya Allah. Tidak bisa menghadapi Engkau. Rahbatan wa rahbatan ilaika. Aku datang kepada Engkau, ya Allah, dengan penuh harap, penuh kerinduan, penuh cinta yang aku akui. Kalau hanya pengakuan, ya Allah, jadikan itu sesuatu yang benar. Saya cinta kepada Engkau. Saya rindu kepada Engkau. Raghbatan itu makna raghbatan. Penuh minat, penuh harap, penuh semangat. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Warahbatan ilaik. Tapi juga takut, ya Allah. Takut dengan perhitungan yang Engkau adakan. Maka berhitunglah dengan aku dengan perhitungan kasih sayang-Mu. Jangan dengan keadilan-Mu, ya Allah. Ini. Kemudian bukan itu saja. La manja'a wal malja'a minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat keselamatan, ya Allah, dalam menghadapi ketentuan-Mu kecuali aku berlari kepada Engkau. Aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, untuk menghadapi ketentuan-ketentuan Engkau. Amantu. Beliau mengatakan apa? Aku menyatakan iman, ya Allah. Amantu bil kitabil ladzi anzalta. Aku beriman dengan Al-Quran yang sudah Engkau turunkan. Nabi Muhammad, tiap malam aku menyatakan iman, ya Allah, dengan wahyu yang Engkau turunkan kepada Muhammad. Muhammad itu dirinya, ya. Wa bin nabiyil ladzi arsalta. Aku beriman kepada nabi yang Kau utus, yaitu diri beliau sendiri. Karena beliau sangat menyadari menjadi nabi bukan kerjaan beliau, bukan usaha beliau,
Bukan beliau karang-karang buat-buat, tidak. Maka aku beriman kepada engkau. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat beliau. Sahabat-sahabat beliau, tulis, dikatakan, ucapkan ini. Kalau engkau meninggal pada malam hari itu, engkau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini salah satu daripada kelompok umat manusia yang bermacam-macam itu. Nah, orang ini Allah menyatakan di surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa. Kita akan membawa satu kelompok saja, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita kuat mendengarkannya ya. Ya. Minta maaf kalau kepanjangan. Ya, saya membacakan ayat-ayat Al-Quran, jangan sampai terputus sekali ya. Fa amma man a'ta. Adapun yang memberi. A'ta itu artinya memberi atau menginfak. Sama. Infak itu apa? Mengeluarkan. Mengeluarkan itu sesuatu yang ada pada kita, kita keluarkan. Adapun yang berinfak dan bertakwa. Tidak semua orang berinfak itu dasarnya takwa. Boleh jadi dasarnya dunia. Supaya diangkat jadi pemimpin, supaya dipilih jadi anggota dewan, supaya begini, supaya begitu. Enggak. Ini wattaqa. Adapun orang yang berinfak dan bertakwa, ini infaknya apa? Enggak dijelaskan. Infak duit, infak tenaga, tidak, umum sekali. Ini segala yang dia miliki dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atas dasar takwa. Wa saddaqa bil husna. Hidupnya merupakan apa? Pembenaran. Perbuatannya, omongannya, sikapnya merupakan pembenaran terhadap sesuatu yang terbaik. Bil husna. Pembenaran terhadap sesuatu yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Apa? La ilaha illallah. Agama. Intinya la ilaha illallah. Dia membenarkan itu. Pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan segala janji-janji Allah. Dia yakin, dia beriman, itu benar, itu pasti terjadi. Ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah menyatakan, maka pasti kami mudahkan untuknya untuk mendapatkan kemudahan. Subhanallah. Jadi ada kemudahan yang kita cari. Agama kita itu sederhana dan menggugah. Yang kita cari itu sesuatu yang mudah. La ilaha illallah itu mudah karena pembawaan manusia, fitrah. Manusia semuanya itu bertauhid. Sampai terbukti dia tidak bertauhid. Sampai terbukti bahwa dia telah mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah bukan hanya sebatas menyembah berhala. Oh, tidak ada lagi sekarang zamannya menyembah berhala. Tidak ada yang ngaku begitu, tidak ada. Menyembah dunia, segala sesuatu selain Allah yang dia sembah, yang dia agung-agungkan, jadi sandaran dia, itu syirik semuanya. Na'udzubillah. Itu menodai tauhid. Jadi Allah menyatakan apa? Tauhid itu mudah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami pasti akan membuat dia merasa mudah, dimudahkan baginya untuk mendapatkan apa? Kemudahan. Ridho Allah itu mudah. Kalau kita betul-betul mau, dikasih oleh Allah.
Allah Maha Dermawan. Kita betul-betul membuktikan bahwa hidup kita terjemahan daripada ingin ridha Allah. Maka hidup ini penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan. Jangan jadikan itu syirik. Kalau bukan dia begitu, saya begini. Bohong itu. Masya Allah kan, wa malam yasa lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Maka jangan pernah menyalahkan si A, si B, si D. Ini ujian dari Allah. Bagaimana kita memahami hikmah di dalamnya. Hidup kita ini untuk memahami Allah. Hidup ini untuk mengenal Allah, mencintai Allah, Allah segala-galanya. Anak, istri, semuanya itu adalah bahan ujian dari Allah. Semuanya, tanpa kecuali. Teman, sahabat, pembantu, pemimpin, semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan itu menodai tauhid kita. Semua Allah, Allah. Itu membuat hidup ini lapang dan damai. Hidup ini jadi tentram. Kita hidup sebentar, Allah ingin kita bahagia. Kita harus memaafkan orang lain, bukan untuk orang lain. Karena memaafkan itu kita bahagia, kita tenang, kita tentram. Itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Allah supaya segala sesuatu insyaallah taala kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat, salam dan barakatmu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasihmu Muhammad dan keluarga beliau yang engkau sucikan. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah ridhamu yang seagung-agungnya, rahmatmu yang seluas-luasnya, derajat darimu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, guru-guru umat ini sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya Allah, berikanlah balasanmu ya Allah yang sesuai dengan kedermawananmu untuk mereka, dan masuklah kami dalam golongan itu ya Allah, berkat kepengampunanmu kepada hamba-hambamu. Ya Allah Tuhan kami, khususnya al-muhajirina wal ansar ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, tutuplah aib kami. Jangan kami dipermalukan di dunia karena dosa-dosa kami ya Allah. Engkau telah mengetahui dosa-dosa apa yang kami buat dari awal sampai akhir sebelum Engkau ciptakan alam semesta ini. Tapi Engkau masih saja mau menciptakan kami ya Allah, karena Engkau mau memaafkan kami, mau mengampuni kami, mau menutup segala sesuatu yang bisa mempermalukan kami. Ya Allah, Engkau sandaran mutlak kami, tutup segala sesuatu yang membuat kami tidak terhormat di dunia, apalagi di akhirat. Kami muslimin ya Allah, lahir dan batin ya Allah, itu usaha kami
maka wujudkanlah ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna al-qawmil kafirin. Ya Allah, banyak hal yang baik-baik yang kami lakukan, tetapi kami tidak tahu ukuran yang tepat bagaimana ya Allah. Maka terjadilah kezaliman yang kami lakukan terhadap diri kami, terhadap keluarga kami, terhadap anak-anak kami, terhadap sahabat-sahabat kami. Kami ingin lurus ya Allah, tetapi kami tidak mampu. Tidak mampu ya Allah. Nabi-Mu mengingatkan kami begitu. Istaqimu walan tuhsu. Beristiqamahlah kalian. Kalian tidak mampu menilainya. Menilainya saja tidak tahu ya Allah. Maka kami pasrah ya Allah. Kami berhasrat, kami berkehendak. Engkau yang menentukan segala-galanya. Jadikanlah kami muslimin yang Engkau terima keislamannya. Jadikanlah kami mukminin ya Allah, yang Engkau janjikan untuk mereka kemuliaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.